Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Jabares lagi berada di SND karena banyak permintaan dari netizen, Pak Haji. Oke. Jadi banyak permintaan, katanya tanya-tanya dong tentang SND gimana, katanya gitu. Dan kebetulan saya catat juga. Untung dan alhamdulillah RCPD dikasih kesempatan sama Pak Haji. Alhamdulillah juga Pak Hajinya lagi santai, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol secara santai untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan pemirsa penyuka konten Jabares gitu. Oke, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik, Jabares. Kegiatannya sekarang apa aja nih Pak Haji? Kegiatannya ya di sini aja di pabrik lah. Di pabrik. Paling kalau weekend main off-road gitu. Sepeda ya. Jadi kemarin saya lebih gini Pak Haji. Kemarin saya lihat di Instagram Pak Haji datang kemarin satu kontainer yang. Ya betul. Sekarang pada kemana ini? Kebetulan udah sold semua itu. Udah laku semua. Udah, jadi tinggal kita datang. Sisa berapa ini sekarang? Mungkin kalau yang ready stock sih sisa 3 lah. 3. Nah, itu ini juga udah dipesan semua. Ini udah pesanan semua karena kita yang udah pesan ini udah pengen yang langsung di dekal, jadi emang agak telat dekalnya. Oh, jadi dekalnya juga di sini juga bisa. Dekalnya bisa di sini nanti. Oh. Jadi kita bonusnya itu dikasih dekal free design ya. Oh, free dekal. Free dekal ya. Gitu. Tapi untuk khusus yang pembelian di SND ya. Di Tapi SND. kalau di dealer-dealer lain ya itu kebijakan dealer-dealer lain. Ini sekarang konsep penjualan Pak Haji udah seperti apa nih dari awal sampai sekarang? Untuk sementara sih sekarang kita jual sendiri, tapi kita udah ada beberapa dealer ya di kota-kota lain. Ya. Kayak di Jawa Timur ada di Malang. Udah ada. Di Sulawesi Selatan ada di Makassar. Oke. Di Aceh sama Medan ada di Medan ya. Terus di Pekanbaru Riau ada di Sumatera Barat, Pekanbaru Riau ada di Padang. Oh, dari Padang. Terus ada juga yang di dealer Jawa Barat di Cirebon. Oke. Gitu. Mungkin Sobat Jabares itu pembukaan awalnya. Sementara pertanyaannya sih masih saya simpan gitu. Banyak yang bertanya tentang apa ya biografinya Pak Haji Sandi itu dulunya seperti apa, bisa mungkin sampai sekarang jadi seperti ini tuh gimana gitu ceritanya. Ya, biografi awalnya sih saya dari balapan. Dari balapan. Dari balapan yang pertama waktu dulu ya dari SMP, SMA sering ikut balap liar lah dulu ya. Balap liar di Gasibu, di Supratman gitu. Ya Tapi udah nggak boleh ditiru mungkin ya. Ya jangan ditiru lah sekarang mah karena waktu dulu memang masih jarang gitu kan. Balapan kan gitu. Ya udah. Jadi belum ada event kayak gitu ya. Ya. Nah dari situ ikutlah mulai balapan, saya ada balapan ikut balapan gitu. Nah setelah suka balapan saya ya udah saya senangnya bongkar mesin motor ya. Dari situ beres SMA saya kuliah nggak lulus ya udah buka bengkel aja. Buka bengkel aja. Jadi SMA nggak lulus. SMA sih lulus. Cuman kuliah nggak nggak lulus, nggak tamat. Nggak tamat cuman 1 semester udah keluar. Tapi pada saat itu Pak Haji punya pemikiran nggak bahwa di dunia otomotif itu akan menjanjikan? Ya kalau kita secara serius menekuni ya insya Allah lah semua bidang juga pasti menjanjikan lah ya. Ya contohnya mungkin ya di bidang otomotif ini kalau misalkan ditekunin secara serius, secara ya apa ya tanpa beban gitu ya. Tanpa beban. Ya insya Allah jalan gitu. Yang penting mah kita semangat aja. Jadi intinya mungkin gini Pak Haji, yang bisa Pak Haji tetap bertahan dan konsisten di dunia balapan ini karena mungkin ya istilahnya kita tahu lah yang namanya usaha, hobi itu kan kadang suka bertolak belakang gitu. Yeah. Apa yang membuat Pak Haji bisa tetap
konsisten di dunia ini gitu? Oh. Apa itu? Yang pertama kita mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ya, dari waktu ke waktu kan kalau racing atau aksesoris variasi itu kan apa ya, berubah-ubah ya. Ya. Jadi ya berkembang terus maksudnya. Oke. Ya kita ikutin aja, tapi kita juga kalau saya sih untuk ininya 1 tahun ke depan apa yang harus saya lakukan udah saya pikirkan gitu. Oh gitu. Jadi Itu pahit nggak sih Pak Haji? Hah? Pahit nggak masa-masa itu? Oh ya pahit lah. Saya kalau balap dulu balap sambil bawa barang, Oh sambil jualan? sambil jualan termasuk kalau misalkan keluar kota kayak gitu saya udah beres balap saya keliling dulu gitu ke toko-toko cari toko kan kalau dulu mah kan bukan zaman medsos kayak sekarang ini ya. Kalau dulu kan ya kita datang paling modalnya lihat ngiklan di Motor Plus atau di Oh, iya. tabloid motorsport lah ya. Iya. Selain itu juga kita datangin toko-toko. Kalau sekarang kan udah beda ya. Sekarang kan ya maksudnya lebih mudah lah. Maksudnya dengan adanya sosial media Ya, kan ya. gitu. Sangat membantu Sangat lah, membantu gitu kan. Nah, kalau dulu memang pahit titiknya ya itu kita belum tahu tokonya, belum tahu orangnya, ada yang telepon minta barang, tapi minta tempo, ya kita gambling juga ngasih. Ya, itu Pak Haji mulai kepikiran balapan sambil jualan itu dari pas apa itu? Ya pas saya lagi balap lah, saya lagi balap tuh kan, saya buka bengkel tuh buka bengkel di rumah ya, di rumah mamang tuh dari 96 lah. 96 sambil balap sambil ngebengkel gitu. Iya, iya. Nah, terus tahun 2000 itu saya buka bengkel di Cibabat situ. Orbit Motor itu. Orbit Motor tahun 2000 itu. Tapi ngalamin kayak gagal gitu ngalamin. Ya, namanya usaha mah pasti ada lah. Gagal, ditipu orang mah udah biasa lah. Cuman ya harus Disyukuri aja ya. syukurin aja lah, dinikmatin. dinikmati. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Apa sih balap menurut Pak Haji? Kalau balap menurut saya sih ya itu olahraga yang paling ya menurut saya sih sportif ya. Ya. Nah, dan memang itu hobi saya gitu ya. Ya. Hobi saya. Jadi saya nggak bisa lepas dari balapan gitu. Berarti pilihan hidup Iya, lah. pilihan hidup, Lebih gitu. ke situ. Iya. Terus selanjutnya ini Pak Haji. Tip atau trik untuk bisa tetap hidup di dunia otomotif. Karena mungkin nih netizen tahu Pak Haji itu ya namanya Haji Sandi udah tahu lah istilah, nggak usah ngomong pembalap kasarnya dulunya gitu kan. Untuk bisa tetap konsisten di situ tuh apa gitu triknya tuh? Ya yang pertama sih kejujuran ya kalau menurut saya. Jadi kalau kita udah dipercaya sama orang juga nggak akan apa ya, nggak akan ya mempermudah kita juga gitu. Iya benar. Jadi jangan sampai ada cacat lah di apalagi kan dunia otomotif dulu memang ruang lingkupnya itu ya kecil ya itu aja pasti kita ini ya misalkan mau berjualan mau dagang ya itu ya komitmennya ya harus dipegang. Iya. Kuncinya itu berarti ya. Pegang komitmen dari awal. Ya itu kuncinya saya sih gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ngebon ya bayar sesuai ini. Kita juga sama gitu. Iya, Mungkin benar. orang lain juga kalau kitanya kayak gitu kan percaya kan. Jadi saya alhamdulillah banyak disupport sama faktori lain yang saya juga kan nggak semua diproduksi di sini ya. Iya. Ada yang diproduksi di luar juga kan gitu. Selain di sini kan. Jadi ya alhamdulillah saya sama ini sangat dipercaya juga sama yang lain. Jadi mungkin untuk pertanyaan itu lebih kepada kejujuran ya Pak Haji ya. Kejujuran terus lagi memegang kepercayaan mungkin itu ya. Makanya Pak Haji bisa bertahan dan sampai sekarang. harus ya visioner lah ke depan. Itu yang akan terjadi apa ya harus kita baca. Kadang-kadang kalau feel-nya bagus kalau feel-nya bagus ya itu barang pasti booming. Tapi kalau misalkan ya
ada aja kan yang gagal juga kan gitu. Jadi mungkin banyak juga sih yang bikin apa ya kok SND tuh istilahnya bisa dibilang untuk masalah kualitas gitu kan. Apa karena mungkin ngelihat sosok Pak Hajinya dulu pembalap atau memang ya produksinya memang bagus gitu kan? Kalau itu sih saya jaga banget ya. Kualitas. Kalau kualitas saya jaga banget karena memang saya maksudnya bergaul di bidang ini, jadi sedikitnya paham lah. Ini harus bagaimana, itu harus bagaimana. Jangan sampai barang yang kita jual nanti cacat gitu, cacat. Ya, Jadi ya. kalau udah cacat sekali kesananya udah nggak percaya. Iya. Jadi saya kalau misalkan belum dicoba belum bagus ya mendingan saya nggak akan jual gitu. Mungkin salah Makanya saya tuh kalau iniin produk itu ya makanya saya punya tim balap, yaitu salah satunya sih buat riset produk kita juga kayak gitu. Kayak ini saya buat motor ini saya setahun loh. Saya Risetnya setahun risetnya, setelah jadi saya nyobanya juga setahun. Ini dicoba di Jadi gimana. nggak semudah itu kita ambil barang atau beli barang terus kita jual kan? Ya, saya yang kayak unit ini sekarang udah lumayan ada peminat, ya udah mulai banyak peminatnya. Yang motor tuh itu saya test drive-nya ya, test ride-nya itu motor Ya. memahami karakternya kayak gimana ini saya setahun gitu. Ya. Dicoba ke trek, batu, adventure, motocross, semua coba ada kekurangan apa ya kita perbaikin. Jadi pas dijual itu ya udah tinggal pakai aja. Iya benar. Dan ya itu kalau misalkan kita punya brand sendiri itu ya memang salah satunya kuncinya ya jaga kualitas. Kualitas ya. Kalau misalkan asal jual ya nanti yang ini bagus, ada yang jualnya yang lain yang jelek, itu nanti yang jelek ini malah yang bagus ini bawa ke bawah jelek kan gitu. Iya, Makanya daripada itu nggak saya keluarin gitu. Ya, oke lanjut Pak Haji. Ya. Jadi untuk kualitas mungkin kalau saya baca sendiri gitu, saya ngelihat perkembangan TMX dari awal gitu, adanya Pak Haji awal gitu. Memang dari mulai adanya TMX banyak yang nanya bagus nggak sih? Karena kan kompetitornya ada waktu itu ada GPX ya, GPX, ada KTM, gas ya, gas gitu kan. Tapi menurut saya gitu, event Jabar Open kemarin yang Pak Haji ikutin itu bisa jadi tolak ukur juga kan bahwa ini TMX udah nggak bisa diragukan lagi. Ya. Gitu. Makanya istilahnya mungkin disitulah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan ya, selain daripada media mungkin juga tim motor gitu kan, banyak yang nanya juga. Tapi alhamdulillah mungkin buat kalian yang ragu awalnya dengan produk SND ini sudah terbukti lah istilahnya. SND Pak Haji sendiri udah jawab sendiri dari mulai saya tadi keliling-keliling ke dalam Pak Haji. Untuk spare part nggak ada yang ditakutin ya, semua ready ya. Kalau untuk spare part pasti kita siap ready ya, karena itu memang apa ya kunciannya ya. Iya, kunciannya kita itu. jual motor kalau mainnya jual lepas saja itu pasti orang juga nggak akan percaya, bingung nanti kalau rusak kayak gimana. Jadi saya pastikan kalau untuk spare part kita ready. Ya. Yang pas moving kita siapin stok. Cuman kalau misalkan mungkin yang slow moving kayak yang jarang rusak tapi nantinya rusak itu nanti bisa inden gitu. Bisa inden. Lagian kita juga lagi bikin racing partnya juga sekarang. Oh, racing partnya. Jadi mungkin untuk yang selalu tanya tentang TMX-nya SND itu udah dijawab tuntas lah. Nanti ada juga kan video selain daripada ini saya tadi review ke dalam pembuatan partnya. Segala macam juga udah komplit. Oke, next Pak Haji dengan pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini ada yang ngejalur juga dengan produknya Pak Haji, ada yang enggak gitu. Apa nih namanya? Masalah. Pak Haji pernah punya masalah nggak sama rider-rider lain waktu di dunia balap?
Kalau waktu di Dalam artian misalkan musuh bubuyutan, mungkin itu yang tujuan. ya kalau misalkan musuh sih pasti ada ya. Kalau ada. misalkan musuh bebuyutan Dalam balap gitu ya? balapan ya. Tapi kalau di luar saya enggak. Biasa Nah, aja. biasa aja. Jadi kalau prinsip saya sih balap waktu itu ya kita balap di lapang, ya udah kita cut di lapang aja. Di luar mah baik-baik aja. Oke. Contohnya ya sekarang saya dulu sama Bayu Aditya. Ya betul. Nah, sama Bayu Aditya kalau di lapang ya saling gebrot-gebrot gitulah. Tapi kalau Saling udah senggol ya? saling senggol, kalau masih dalam batas-batas wajar, Ya. maksudnya sportif gitu ya kita terima aja. Nanti kalau mau balas ya balas di lapangan aja kan. Iya. Kalau di ini mah dalam pergaulan sehari-hari mah saya nggak pernah ini. Tapi di situasi sekarang nih Pak Haji bangga gak punya teman-teman kayak apa? Reja Mimaki itu kan mungkin seangkatan Pak Haji ya. Iya betul. Terus lagi Bayu Aditya, terus lagi siapa lagi Ko Anam ada kan, terus Ko Rudi gitu Iya. kan. Mungkin itu kan seangkatan Pak Haji. Iya betul. Ada satu kebanggaan nggak buat Pak Haji gitu? Ya iyalah, satu kebanggaan saya bisa kadang-kadang kita juga kalau ketemu ngobrolin masa lagi balap-balap gitu ya jadi ketawa-ketawa kan sekarang, padahal Iya, di rumah wah otot-ototan kan Dulu mah. gitu. Ya makanya pesan sama pembalap sekarang kalau misalkan senggol-senggolan dikit atau apa masih dalam batas wajar mah udah aja, Nggak usah jadi nggak usah masalah. jadi masalah. Apalagi bawa-bawa super tour saya paling nggak suka. Yo, jadi tetap katanya Pak Haji juga memang yang namanya persaingan di dunia kualitas pasti dan tetap ada ya. namanya persaingan mah pasti ada lah. Jangankan di balapan, di dagang juga kan, Ya. di usaha juga. Kalau persaingan mah ada juga ya. Cuman mungkin kalau sekarang lebih ke profesional. Ya gitu. Tuh, jadi itu tetap ada katanya yang namanya saling sikut-sikutan awalnya pasti ada. Terus lagi gini Pak Haji, untuk menghadapi pro kontra. Contoh misalkan Pak Haji punya produksi nih, netizen yang menjelek-jelekan kan pasti ada nih. Ya betul. Cara menghadapinya Pak Haji seperti apa? Kalau saya sih mah lurus-lurus aja ya. Kalau misalkan ada yang iniin produk kita mah ya itu mah haknya mereka ya. Ya benar. Mereka punya penilaian sendiri, ya udah kita mah nggak pernah ngelayani. Oh, biarin aja Biarin gitu. aja udah. Tapi kan suka pedas Pak Haji, anggarnya nyelek di hati Iya, mah. ya nggak apa-apa dah. Itu mah salah satu resiko kalau ya. usaha mah kayak gitu. Yang ada yang pro ada kontra sih biasa kalau Biasa menurut ya. saya. Mungkin yang kontra tuh mungkin menganggap Pak Haji itu pesaing. Ya Bisa. betul. Padahal mah enggak ya. Kalau saya mah prinsipnya rezeki mah udah yang ngatur, ada yang ngatur. Nih mungkin selanjutnya Pak Haji, untuk kepribadian Pak Haji bisa kalau menurut pembalap gitu ya istilahnya, terus yang berkecimpung di dunia otomotif bisa bilang Pak Haji udah sukses sekarang gitu kan. Amin. Banyak yang bertanya ke saya tuh, tokoh idolanya Pak Haji itu siapa sih hingga bisa menjadi seperti ini gitu. Nggak mungkin lah istilahnya kita bisa jadi sukses tanpa ada tanpa kita mengepen kepada seseorang. Punya nggak Pak Haji itu? Ya kalau misalkan dibilang kan gitu Panduan sih, hidup lah. panduan mah ada ya. Ya cuman tidak terlalu lah. Cuman saya sih ngepennya sama bapak saya sendiri. Wih, masih ada kan Bapak Ada, Haji? alhamdulillah. Bapak saya itu yang memotivasi saya. Dia juga tidak dia juga tidak memaksakan kemauannya. Dia jadi menyerahkan kepada saya sendiri. Oh, Yang penting kita masih dalam jalur yang benar lah menurut ajaran agama saya gitu. oh iya. Soalnya ya bapak saya sih sebenarnya angkatan udara ya IPTN, cuman dia pinter ini bongkar-bongkar teknik gitu mesin. Jadi saya ya belajarnya sama bapak. Ada kata-kata dari Bapak yang mungkin teringat sampai sekarang gitu? Apa ya? Ya itu Kak, yang paling ingat sama saya sih ya itu, kalau bapak mah kalau kamu ingin jadi orang sukses kamu harus jujur, udah itu. Itu doang. Kuncinya itu tuh Pak Haji. Jujur.
Nih Pak Haji, mungkin itu target untuk 2021. Pak Haji punya target gak? Bismillahirrahmanirrahim. Target 2021 saya masih ikutin Asia Road Racing. Amin. Amin. Amin tuh. Ada Target lagi. saya ingin jadi juara Asia. Amin. Untuk tim SND Factory Racing. Doain ya. SND Factory Racing 2021 berkiprah lagi. Berkiprah. Insyaallah mudah-mudahan rezekinya ada. Pembalapnya Masih tetap kita masih pakai Wawan Welo dan Hildan Kusuma Jogja ya. Oke. Jadi mungkin 2021 kita bakal punya tontonan menarik lagi. Enggak, salah satu tim bisa disebut tim satelit ya. Mana? SND. Oh enggak. Sekarang ini timnya tim ini aja mandiri. Mandiri? Ya, maksudnya privater aja. Oh, privater aja. Tanpa ada support dari pabrikan. Oh gitu. Untuk Ini tahun- salah satu atau ada lagi selain SND dari Indonesia? Mungkin ada juga. Ada Apa juga kayak Kapoci itu di Oh iya, Kapoci. yang tahun kemarin 2019 sama 2020 kemarin itu sama, beliau juga nggak disupport sama pabrikan, cuman dia pribadi disupport juga. sama salah satu brand lah. Oh. Mungkin 2021 SND selain daripada mau ikut Asia Road Race lagi gitu kan, harapan yang lain untuk usahanya TMX. Ya, semoga di tengah tahun ini ada tipe terbaru, tapi saya belum mau ngomong sekarang. Yang jelas, Oh, masih dirahasiakan. yang jelas kakaknya ini cc-nya lebih gede. Udah, Biasanya itu aja. lebih gede tuh. Khusus buat adventure. Wah, jangan-jangan mau beli sekarang nunggu. Nunggu Ya, dulu. nah, itu beda ini ya, beda apa? Beda. Segmen lah, ada yang suka cc gede kan, ada yang cc. Siap. Gitu. Terus mungkin ini yang terakhir Pak Haji, kan Jabares tuh selain daripada ngeliput ex-rider pembalap yang di bidang otomotif gitu, banyak juga istilahnya dari tim-tim yang kecil-kecil, pembalap-pembalap yang baru gitu. Ada motivasi nggak dari Pak Haji buat anak-anak? Karena yang banyak nonton di Jabares tuh hampir kebanyakan ya pembalap, tim balap motor kayak gitu. Motivasi dari Pak Haji nih untuk anak-anak yang sekarang mau naik gitu, Mau ikut balap gitu. mau ikut balap gitu. Ya kalau mau jadi pembalap sukses, menurut saya ya fokus aja gitu. Fokus aja. Latihan yang baik gitu. Kalau bisa udah di sirkuit aja, jangan di jalanan. Jangan di jalanan. Dan yang paling utama itu jaga attitude. Jaga attitude. Attitude. Benar. Udah. Terus mungkin ini nih nama lagi, kalau ini dari saya Maaf nih, pribadi. saya tambahin karena Gimana tuh? salah satu tim itu maksudnya tim itu menilai pembalap itu kan bukan dari dia bukan hanya dia jago balap aja ya. Ya, betul. Salah betul. satunya itu attitude ya. Attitude-nya dijaga. Kalau misalkan attitude-nya kurang bagus, juga pembalap bagus banyak yang nggak mau. Makanya ya dijagalah itu. Berarti salah satunya attitude. Mungkin itu salah satu kriteria pertanyaan saya yang saya akan ajukan sekarang. Saya pribadi gini, untuk menjadi seorang pembalap di SND tuh ada kriteria khusus gak? Ya, kalau untuk jadi pembalap SND sih sebenarnya saya apa ya? Sebenarnya sih saya maunya orang Jawa Barat ya. Itu justru saya tuh mau nekenin terus itu Pak Haji. Sebenarnya saya tuh maunya orang Jawa Barat karena saya berasal dari Jawa Barat. Bukan saya nggak mau pembalap dari luar ya, karena saya juga bangga dengan Jawa Baratnya sendiri. Itu Pak Haji gimana tuh? Ya makanya itu, karena yang saya lihat di Jawa Barat itu kan kebanyakannya yang paling utamanya balapnya matic ya. Ya. Jadi ya saya nggak terlalu begitu memantau gitu. Ya. Saya kemarin kan ngobrol sama Ipan Cupeng gitu kan.
kenapa sih istilah untuk motor bebek pasti bikinnya di Jawa gitu kan? Kalau Matic oke lah Jawa Barat gitu kan. Ada apa ini sebenarnya gitu Pak Haji? Sampai pembalap pun dari luar Jawa Barat gitu istilahnya. Kalau kemarin saya ngobrol sama Korudi, ada katanya kalau ART kan dari Jawa Barat ada satu. Ada dari satu. Ini ada kendala apa gitu di Jawa Barat tuh Pak Haji? Apa ya? Saya pengennya 2021 ada tim bebek di Jawa Barat tuh yang memang bisa diunggulkan. Pertama Harapan itu, saya gitu. Pertama itu ya, Apa yang gitu? satu itu jaga attitude. Kedua ya memang dia skillnya mumpuni ya, attitude-nya bagus. Yang sekarang dicari itu umur-umur umur-umur muda ya. Nah mungkin saya iniin kayak Atar nih yang dari dari MX mau ke road race kan, sekarang Atar lagi digembleng tuh sama Pak Haji Rio. Ya mudah-mudahan lah itu calon Jawa Barat yang salah satu calon pembalap Jawa Barat yang akan berkibar lah gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Atar ya. Tuh Atar tuh dengerin tuh. Selain daripada Atar ada lagi nggak? Kalau yang lain saya belum terlalu memantau ya. Udah pernah lihat cornering nggak? Nah itu belum. Saya kayaknya harus sering nonton. Boleh nanti saya rekomendasiin. Boleh kalau ada misalkan pembalap bagus yang memang recommended ya apa salahnya. Mungkin patokan usianya berapa kira-kira? Ya mungkin sekitar kalau untuk sekarang kalau buat novice kan harus di bawah berapa ya? 17 tahun ya. 17. Yang bagus-bagus ya sekarang 13, 14 kan gitu. Jadi untuk menjadi pembalapnya SND sama sih, hampir sama kayak ART Korudi kemarin, attitude ya kan? Nomor 1 istilahnya, sebaik apapun kalian balap tapi kalau attitude-nya kurang nggak dipakai ya. Ya karena ya semua tim pasti ya, bukan tim saya aja ya, mungkin tim-tim lain juga melihatnya ke attitude-nya juga ya. Selain dia punya skill juga, attitude-nya juga harus dijaga kan gitu. Dan itu yang paling utama nih pembalap Jawa Barat tuh kadang yang menurut saya agak kurang itu ya itu fisik. Fisiknya dijaga. Makanya saya gini Pak Haji, saya tuh pengennya Jawa Barat tuh ada. Dulu saya gitulah, gimana sih? Sebelum saya ini kan pembalap saya Jawa Barat terus, dari Asep Kancil, Tami Pratama, Patri Naka kan gitu. Owi sempet kan gitu. Ya itu, cuman waktu itu ya terkendalanya karena saya nggak disupport pabrikan dan lain-lain, saya kan terbebannya sama uang kontrak ya. Uang kontrak kalau misalkan terlalu tinggi juga saya nggak ini. Gitu. Boleh dibocorin nggak? Rahasia perusahaan ini. Rahasia perusahaan. Ya nah, kalau satu masalah lagi, kalau untuk yang baru-baru jangan mikirin dulu duit. Benar itu. Karena kalau udah biasanya nih ya, kalau udah agak jago dikit itu langsung mainannya beda ya. Money oriented. Ya, itu. Ya mungkin untuk Sobat Jabares, pertanyaan yang terakhir lumayan menggelitik juga, karena untuk menjadi pembalap SND itu sebenarnya mudah saja, orang Jawa Barat bisa, tapi karakter yang diinginkan oleh tim-tim besar dan ternyata nggak rumit, cuman masalah tinggal attitude sama kemauan ya. Cuman tinggal itu doang. Mungkin next kita sebenarnya masih banyak mau diobrolin, tapi untuk video sekarang dicukupkan sekian. Kalau misalkan ada komen, misalkan ada pertanyaan, bisa kalian langsung tinggal langsung kalian komen di deskripsi di bawah, nanti kita baca. Yang pengen tahu lebih banyak tentang SND juga, kalian juga bisa komen juga. Dan tetap untuk bisa terus membantu channel ini tetap menyajikan video-video bagus, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, biar kita tetap bisa menampilkan video-video tentang kegiatan otomotif yang ada di Jawa Barat. Mungkin begitu saja Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu, amin, bisa terus berkaya di Jawa Barat. Dan intinya dari Jabares, pesan dari Jabares,
kita gimana caranya untuk Jawa Barat lebih maju Amin. dalam bidang otomotif Amin. gitu. Amin. Oke. Terima kasih Ya, Pak Haji. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.